Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Makanan ala Jepang yang satu ini biasanya saya pernah makan ada di menu Hokben ya teman-teman. Sekarang kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Apa aja bahannya dan bagaimana cara saya bikinnya? Simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Langkah pertama yang saya lakukan, saya merebus telur puyuhnya dulu. Telur yang saya gunakan sebanyak 21 pieces. Ini banyak ya yang saya rebus, tapi nggak semuanya saya pakai ya teman-teman. Merebusnya cukup 5 menit saja. Kalau udah matang, kupas dan sisihkan. Kemudian kita siapkan bahan lain. Di sini ada 200 gram daging dada ayam pilet yang udah saya cuci dan saya potong kecil-kecil agar lebih mudah untuk dihaluskan. Tambahkan udang sebanyak 150 gram udang kupas. Kemudian ada bawang putih yang sudah dihaluskan dan digoreng dengan minyak yang banyak atau minyak bawang putih ya teman-teman. Di sini saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh kayak gini ya teman-teman, minyak bawang putih. Oke, sekarang kita haluskan. Kalau udah dihaluskan seperti ini, pindahkan ke wadah besar untuk dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Tambahkan 1 butir telur. Kalau kamu mau pakai putihnya aja, pakai 2 butir putih telurnya aja ya teman-teman. Untuk seasoningnya, di sini saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh susu bubuk. Untuk susu bubuknya boleh di skip ya teman-teman kalau nggak ada. Kemudian ada setengah sendok teh lada bubuk. Agar adonannya jadi lebih kenyal, saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Dan khasnya masakan Jepang atau Cina itu selalu pakai minyak wijen. Di sini saya tambahkan 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin. Kalau teman-teman mau yang lebih ekonomis dan gak ada minyak wijen, untuk minyaknya untuk selera Nusantara ya, bisa diganti menggunakan minyak bawang merah goreng. Itu pun rasanya nanti enak ya, jadi wangi untuk ekadonya. Oke, kembali ke adonan. Untuk adonannya ini kita aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Kalau teman-teman punya chopper yang lebih besar, bisa mengadoninya menggunakan chopper ya. Dimasukkan, dihaluskan dulu daging ayam dan udangnya. Setelah halus baru dicampurkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman. Untuk kulit ekadonya saya pakai yang lebih ekonomis ya teman-teman. Saya pakai kulit lumpia seperti ini ya. Caranya, per lembar kulit lumpianya saya potong menjadi 2, potong memanjang seperti ini. Jadi untuk 1 lembarnya bisa dapat 2 pieces ekado. Kalau mau yang premium, kulit pembungkusnya pakai kulit kembang tahu ya teman-teman. Itu harganya lebih lumayan mahal ya teman-teman. Untuk cara membungkusnya seperti ini, saya pakai 1 sendok teh. Ini agak dilebar-lebarkan ya, masukkan ke tengah-tengah ya biar rata. Di paling tengahnya masukkan telur puyuhnya berdiri seperti ini. Kemudian agak ditutup-tutup ya menggunakan sendok seperti dalam video. Telurnya dibalut dengan adonan ayam dan udangnya ya teman-teman, sampai telur puyuhnya nggak kelihatan lagi ya. Kalau masih ada yang kelihatan, tinggal kita tambahkan aja hingga semuanya benar-benar tertutup. Jadi nanti hasilnya bagus ya, jadi kayak bakso telur gitu ya teman-teman. Di dalamnya ada telur puyuhnya. Nah, untuk cara membungkusnya seperti ini ya. Di bagian pinggir dirapatkan dan di sisi yang panjangnya itu seperti nampak dalam video ya teman-teman. Rapikan sampai tidak ada lagi adonan yang kelihatan atau tertutup dengan kulit lumpianya. Nah, kalau udah kayak gini kita ikat aja menggunakan, saya gunakan daun pisang ya teman-teman. Kalau ada daun bawang bisa pakai daun bawang, daun kucai ataupun daun pandan. Tapi karena saya lagi nggak ada, saya pakai daun pisang yang dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah bukan?
Karena untuk dikonsumsi sendiri di bagian atasnya kulit lumpianya nggak saya potong ya teman-teman. Saya suka kulit lumpianya nanti enak ya kalau dimakan itu kriuk ya. Jadi ada yang lembut dari dalam dan ada yang kriuk di luar. Kalau untuk dijual, kulit lumpianya di bagian atasnya dipotong ya agar lebih rapih. Untuk satu resep ini saya dapat 21 pieces ekado. Kalau kulitnya kamu menggunakan kulit kembang tahu, setelah selesai dibungkus semua bisa dikukus dulu 5-10 menit. Tapi karena saya pakai kulit lumpia, jadi saya mau langsung menggorengnya aja. Ini rasanya sangat enak banget loh teman-teman. Bisa untuk ide menu bekal anak sekolah ataupun buat ide jualan ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing dan modal yang dikeluarkan. Oke teman-teman, udah gak sabar nih pengen cepet-cepet ngerasain, pengen nyobain rasanya kayak gimana buatan sendiri. Di sini saya sudah siapkan minyak goreng. Saya masukkan ekadonya saat minyaknya belum terlalu panas ya teman-teman. Goreng menggunakan api sangat kecil agar matang sampai ke bagian dalamnya. Karena di sini menggunakan daging ayam yang masih mentah ya teman-teman, biar enggak cepet gosong, jadi saya menggunakan api yang sangat kecil seperti ini. Nah kayak gini teman-teman apinya, jadi nanti matang sampai ke bagian dalamnya. Kalau udah kelihatan agak kuning sedikit bisa dibolak-balik ya. Ini menggoreng hemat minyak ala saya masukkan agak banyakan, posisinya berdiri seperti ini. Kemudian ini dimiringkan ya ekadonya. Nah kayak gini. Untuk mematangkannya saya angkat sebagian yang udah dicemplungkan ke dalam minyak ini jadi 4 seperti ini ya teman-teman, dibolak-balik. Jadi untuk bagian atasnya si kulit lumpianya itu tergoreng sempurna ya, jadi dia garing dan kriuk. Oke, ini warnanya udah pas banget tingkat kematangannya. Ini kita angkat aja dan lanjutkan untuk sisanya, yang sisa 3 itu kita goreng lagi sampai matang sempurna. Untuk ekadonya kita sisihkan dulu hingga minyaknya tiris. Sekarang saya mau buat sambelnya, ini ala saya ya teman-teman. Ada 2 sendok makan saus sambal jawara, kemudian saya tambahkan bumbu bubuk rasa sapi panggang dan 1 sendok teh bon cabe level 30. Kemudian saya tambahkan 5 sendok makan air panas mendidih, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau kamu gak suka terlalu pedas sambelnya, untuk bon cabenya bisa di skip aja ya teman-teman. Nah sampai juga nih ke waktunya cicip-cicip. Ini dia ekado yang tadi udah saya goreng ya. Untuk sisanya saya masukkan ke dalam freezer untuk jadi stok frozen food. Lihat teman-teman, cantik banget di bagian atasnya seperti bunga ya. Bisa kita bentuk sesuai selera ya untuk atasnya, biar kulit lumpianya nggak dipotong dan dibuang ya teman-teman. Nah untuk daun pisangnya jangan lupa ya dipotong dan dibuang dulu sebelum dimakan. Atau kalau kalian doyan bisa aja dimakan, tapi saya nggak tahu ya rasanya kayak apa. Nah ini dia penampakannya ya teman-teman, gemes imut-imut. Ternyata setelah matang lebih gendut ya teman-teman, dia mekar ya untuk si dagingnya yang udah digoreng. Dengarkan kekrispiannya. Crispy banget teman-teman, belum dimakan pun udah terbayang ini rasanya ya. Daging yang banyak yang hanya ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka dan bumbu-bumbu yang lainnya. Lihat teman-teman, cantik kan? Untuk bentuknya si telur puyuhnya ada di tengah-tengah pas ya teman-teman, terbalut dengan adonan daging ayam dan udangnya ya teman-teman. Jangan lupa serpihan kulit lumpianya. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy di luar, gurih, lembut, dan berasa banget dagingnya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.